kasih yang tak terhingga telah berkenan singgah di tempat kami, dan juga mohon maaf sebesar-besarnya karena penyambutan kami yang serba kekurangan. Yang pertama karena baru kemarin sore atau habis Jumat kami ketahui bahwa laporan dari akhina Tunku Muhammad Muammar ya, dari Tunku Muammar Luk Sukun ya, baru kemarin beliau menyampaikan kepada kami bahwa Habib insyaallah singgah di Dayatul Mujahidin. Maka kami tahu informasi secara tiba-tiba. Sebelumnya kami belum tahu. Maka oleh karena demikian persiapan kami yang serba kekurangan, apalagi ini bukan komplek Mujahidin, karena kami ada dua komplek putra dan komplek putri. Ini komplek putri Bib, ini baru berjalan, alhamdulillah berjalan 3 tahun. Komplek putri ini maka masih sangat serba kekurangan. Yang komplek putra kira-kira 500 meter dari sini, yang sudah agak lama sedikit. Dan juga mohon maaf Habib, kami dari pesantren walaupun belajar kitab Arab, belajar bahasa kitab bertulisan Arab dan berbahasa Arab, namun kami dalam percakapan bahasa Arab masih sangat kekurangan karena umumnya pesantren salafi atau pesantren tradisional di Aceh bukan berbahasa Arab, artinya bahasa sehari-hari bukan berbahasa Arab. Walaupun alhamdulillah walaupun kita dengar orang yang ngomong bahasa Arab paham, cuma untuk berbicara bahasa Arab agak sedikit susah karena jarang berbahasa Arab. Ya, walaupun tiap hari kami belajar kitab dengan kitab bahasa Arab, tulisan Arab, yaitu kitab kuning istilahnya. Ya, jadi mulai daripada kitab Matan Takrib yang fikihnya sampai kepada kitab Al-Mahalli atau Minhajut Talibin. Kemudian kalau kitab tauhidnya mulai daripada kitab akidah Islamiyah sampai kepada kitab Ad-Dusuki atau kitab-kitab lainnya. Ya, kemudian jadi kami karena pesantren salafi maka jarang sekali berbahasa Arab percakapan, walaupun mungkin bahasa Arab Yaman lebih kepada hampir sama dengan bahasa Arab kita. Ya, bahasa Arab Yaman kami tahu kalau seperti Habib Umar ceramah kami alhamdulillah walaupun enggak semuanya paham tapi 70% kami paham, walaupun tidak bisa menyampaikan dengan fasih berbahasa Arab.
Jangankan bahasa Arab Habib yang dari Sumut, kami di Aceh bahasa Indonesia pun agak susah sedikit karena kami sudah 30 tahun lebih ya tidak dilarang kita berbahasa Indonesia. Waktu konflik RI dan GAM itu kami nggak boleh berbahasa Indonesia, dilarang berbahasa Indonesia. Ya makanya bahasa Indonesia orang Aceh agak sedikit kurang fasih. Ya, jadi bahasa Indonesia kami baru setelah perdamaian RI dan GAM baru kami kembali boleh berbahasa Indonesia. Ya makanya agak harap Habib maklum bila ya kurang dalam berbahasa. Kami sangat bersenang hati pada hari ini, pada subuh ini, kedatangan guru-guru kami yang mulia dari zuriyah Rasulullah SAW, yaitu dari para habaib, baik yang dari Yaman atau yang dari Sumut atau seluruh rombongan. Karena sebenarnya kami sangat rindu bertemu dengan Rasulullah, tetapi tidak apa hendak dikata, kita tidak bisa lagi bertemu dengan Rasulullah di alam nyata. Ya, maka agak sedikit terobati kerinduan dengan bertemu dengan cucu-cucu Rasulullah. Ya, kita agak sedikit terobati kerinduan dengan bertemu cucu-cucu Rasulullah SAW. Ya, jadi pada pagi ini kita didatangi oleh dua daripada cucu-cucu Rasulullah, zuriyah Rasulullah SAW, yaitu ada yang dari Yaman dan juga ada yang dari Sumut. Ya, maka kami mohon pada pagi ini dari Habib untuk menyampaikan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat yang berharga ya, untuk kami di sini. Mudah-mudahan kami semakin semangat dalam menyampaikan ilmu, dalam belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Habibana Habib Ali bin Muhammad Sadidar Al-Hasani, guru kita dari Yaman, kita persilakan dengan segala hormat. Nah, di sini Habib biar lebih terang, dua-duanya Habib, enggak apa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-ijtima'at al-mubarakah. Jazakallahu khairan al-qa'imin ala hadha al-ma'had al-mujib wal-murattibin huna. نشكرهم ونقول لهم جزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, beliau mulai daripada tausiah beliau pada hari ini mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan para keluarganya yang mengikuti beliau ke akhir zaman. Dan beliau juga mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengumpulkan kita insyaallah di tempat yang begitu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa
wa taala ini, dan beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang mendirikan daripada tempat yang sangat barokah dan yang sangat mulia ini, pada Mudirul Ma'had dan kepada segenap daripada pengurus pondok pesantren Nurul Hidayah ini, dengan segala dan banyak-banyak balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, أدينا هذه الفريضة المباركة في جماعة صلاة الصبح، وهي من أعظم الفرائض على الإطلاق، وهي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى جعلك أن تصلي صلاة الصبح في جماعة، لأنها أفضل صلاة على المنافقين. Alhamdulillah juga baru saja tadi kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan salat subuh. Terlebih lagi alhamdulillah ini kita melaksanakan dengan berjamaah, yang mana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat subuh ini merupakan paling beratnya untuk dilaksanakan bagi siapa? Bagi orang munafik. وجلوس الإشراق نعمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين رجع بحجة وعمرة تامتين. Dan bukan hanya sekedar sholat subuh berjamaah, tapi kita dapat duduk bersama-sama. Kita sholat subuh berjamaah, bagaimana Rasulullah SAW dia berkata, orang yang duduk, orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir pada Allah, mengkaji ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, bersalawat kepada Nabi Muhammad, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, bukan berbicara tentang perkara duniawi. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu Isra, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pada jalan orang tersebut kata baginda Nabi, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah secara sempurna dan sempurna. لذلك نغتنم هذه الأوقات بعد صلاة الفجر إلى الإشراق بالذكر وبالأوراد وبالدروس العلمية. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ini benar-benar memperhatikan waktu tersebut, yaitu waktu sholat subuh berjamaah, waktu subuh sampai waktu isya, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun belajar ilmu agama sampai waktu isya, karena waktu tersebut adalah waktu yang sangat berharga dan sangat mulia yang Allah berikan kepada kita. لأنها من الأوقات الفاضلة، لأن العلماء قالوا في بعض الأوقات تكون مفضلة على غيرها، من ضمن تلك الأوقات من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق. Karena waktu tersebut, waktu dari subuh sampai datangnya waktu isyraq merupakan salah satu yang paling waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Karena para ulama mengatakan ada beberapa waktu-waktu khusus yang mana waktu tersebut sangatlah mulia. Allah muliakan waktu tersebut dibandingkan waktu-waktu yang lain. Di antara daripada waktu-waktu tersebut adalah waktu antara subuh sampai datangnya waktu isyraq. وبما أننا في هذا المعهد المبارك، هذه المعاهد التي افتتحت لطلب العلم الشريف وتحفيظ القرآن الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Dan di antara kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada antum dan kita semua yang ada di sini, yang ada di pondok pesantren, dia belajar agama, dia menghafal Al-Quran, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW dia bersabda, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. فلا بد من التعلم لكي نعبد الله عبادة صحيحة. Maka sudah seharusnya bagi kita, seyogyanya bagi kita, kewajiban bagi kita untuk belajar ilmu agama. Karena dengan kita belajar, maka kita akan beribadah dengan ibadat yang baik dan benar. لأن بعض الذين لا يتعلمون وينشأ على الجهل ربما أنه يصلي ويدرك أنها صلاة صحيحة، لكنها باطلة بسبب أنه يأتي مبطل من مبطلاتها، وأنه لا يعرف كيف يتوضأ. فلذلك العلم مهم لكي نعبد الله عبادة صحيحة، نعامل المعاملة الصحيحة.
Karena itu kan mungkin orang-orang yang nggak perhatian, dia nggak mau belajar ilmu agama, dia nggak peduli sama yang namanya belajar ilmu agama, dia sholat, dia untuk dia beribadah sebagaimana orang-orang yang beribadah daripada kalangan muslim, tapi ibadahnya mereka, amalan mereka mungkin tidak sah dan bahkan batal, tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia tidak mengenal ilmu, dia tidak tahu ilmu, dan dia hidup tumbuh dewasa dalam keadaan jahil. Oleh karena itu sangat penting untuk kita belajar ilmu agama agar wudhunya kita, sholatnya kita, dan semua ibadahnya kita ini sah dan baik sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. طلب العلم يريد أولا من طالب العلم أن يتفرغ لطلب العلم، لا يشتغل بأي شيء غير طلبه للعلم. Dan haruslah bagi seorang yang menuntut ilmu itu jangan ada waktu kosong kecuali dia menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu. ثم أن يجعل وجهته وقصده هو الله سبحانه وتعالى. Kemudian yang harus dimiliki juga bagi seorang santri ataupun santriwati, ya, tujuannya itu sangat penting. Tidak ada tujuannya melainkan semata-mata hanya karena Allah SWT. لا يجعل قصده غرض دنيوي، إنما يجعل قصده لله سبحانه وتعالى. Jangan sampai kita jadikan tujuan kita ini menuntut ilmu untuk kemegahan dunia, untuk mendapatkan daripada duniawi, perkara duniawi, melainkan tujuan kita hanyalah karena Allah SWT. العلم لا يأتي إلا بالجد وبالتشمير. Kemudian juga kata beliau, sesungguhnya ilmu itu tidak didapati kesungguh-sungguhan dan giatnya kita di dalam menimba ilmu. بالحفظ وبالمراجعة وبالمذاكرة. Dengan juga kita menghafal apa yang kita pelajari ataupun daripada Al-Quran, dan juga yang sangat penting juga kita murajaah daripada apa yang kita pelajari tersebut. فالمراجعة للقرآن والمراجعة للدروس هي من أهم ما يتطلب من طالب العلم. Karena murajaah, mengulangi itu sangat penting bagi orang yang menghafal, baik itu menghafal pelajaran, menghafal buku atau menghafal Al-Quran. Itu sangat penting, karena itu kalau kita belajar atau kita menghafal tapi kita tidak murajaah maka akan hilang. ثم إذا علم مسألة أو تعلم أدب من الآداب وجب عليه أن يطبق ذلك الشيء. Kemudian juga apabila dia tadi belajar daripada apa yang dia pelajari daripada ilmu yang disampaikan oleh gurunya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW seperti akhlak ataupun adab, ya, adab Nabi Muhammad SAW, hendaknya yang harus dilakukan oleh seorang talibul ilmi praktik, mengamalkan ataupun mempraktekannya. Kalau tidak diamalkan hanya sia-sia. فالآداب التي نتعلمها ليست للحفظ فقط، إنما للتطبيق. Karena ada yang dia pelajari ataupun yang dia hanya sekedar tidak hanya sekedar dia batasnya cuma sekedar menghafal atau mempelajari saja, akan tetapi perlu namanya pengamalan. ويذكر العلماء أنه لا يأتي العلم إلا بالأدب. Para ulama menyebutkan sesungguhnya, ya, ilmu itu nggak bakal datang kecuali kita dahulukan juga yang namanya adab. لأن الأدب هو الأساس، حتى أن في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ازداد علما ولم يزدد هدى، أي أخلاق وآداب لم يزدد من الله إلا بعدا. Karena adab adalah fondasi daripada ilmu. Kalau kita pengen punya ilmu dan kita dibawakan manfaat, maka adab kita yang kita dahulukan. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, akan tetapi akhlaknya nggak bertambah, adabnya semakin karu-karuan, semakin kacau, adabnya nggak baik, adabnya semakin jelek." Bukan berarti orang tersebut dalam terhormat bertambah dekat sama Allah, melainkan tambah jauh dari Allah SWT. فالاستزادة من العلم بدون أن يستزيد من الأدب لا ينفعه العلم. Seorang santri dia bertambah ilmunya tapi akhlaknya tambah jelek, tambah kurang akhlaknya, maka nggak bakal manfaat, nggak bakal barokah ilmunya. لأن التربية تكون قبل التعليم. Karena tarbiyah itu dia harus lebih diawali daripada belajar.
فآداب طالب العلم مع المعلم، آدابه مع الطلاب فيما بينهم وبين، آدابه مع الوالدين، آدابه مع الكبير مع الصغير هي المهمة قبل طلبه للعلم. Karena kita melihat di jiwa kita, akhlak kita ini lebih penting daripada ilmu. Seseorang santriah ataupun santriah dia mempunyai ilmu, tapi yang harus dia punyai adalah adab dia kepada gurunya terutama. Adabnya sesama santri atau sesama santriwati itu sangat penting. حتى أن بعضهم قال طلب العلم عند الإمام مالك 18 سنة جلس يطلب العلم 20 سنة، سنتين جعلها في العلم و18 سنة في الأدب واكتساب الأخلاق. قال فيقول تمنيت أني لو جعلت السنتين التي طلبت فيها العلم أن تنضم إلى 18 لطلب الأخلاق والأدب. بعض طلاب الإمام مالك sebagian daripada muridnya Imam Malik ya, mengatakan sesungguhnya saya ini belajar sama Imam Malik itu selama 20 tahun. 18 tahun saya belajar ilmu dan 2 tahun saya belajar adab. Setelah ia lalui semasa 20 tahun tersebut, dia saking luar biasanya merasakan luar kemanfaat belajar akhlak atau adab ini. Ada kata Allah kembalikan waktu tersebut untukku, maka aku jadikan aku belajar akhlak ini 18 tahun, aku hanya butuh belajar ilmu 2 tahun saja. Saking pentingnya belajar akhlak. الإمام الشافعي يقول اجعل علمك منحا وأدبك دقيقا. Imam Syafi'i beliau mengatakan jadikanlah ilmu itu seperti garam dan akhlakmu itu seperti tepung. Artinya akhlak adab harus jauh lebih besar daripada ilmunya kita. فالذي تراه يزداد من العلم لكن ليس لديه أخلاق، عندما يأتي أحد يسأله في مسألة فإذا به يجيب بشكل غير لائق أو ربما مثله العلماء مثل الذي عالم متكبر مثل الشجرة ذات الشوك، عندما يضرب إليه الإنسان شجرة عندما يقترب الإنسان منها إنما يتأذى من هذه الشجرة، شجرة الشوك. عرفتم شجرة الشوك؟ هذه شجرة مثل ايش الذي في هذا الدوريان هذا خارج ايش؟ لما تمسك هذا الشجر تتأذى منها. هذا العالم المتكبر، لكن العالم المتواضع مثل الشجرة المثمرة كلما ازداد علمه وازدادت ثمرة الشجرة هبطت الشجرة وتواضعت. Jadi kata beliau, ya, namanya orang santri itu harus kalau dia punya tambah banyak ilmunya, maka akhlaknya terus tambah banyak. Kalau orang yang dia bertambah ilmunya tapi akhlaknya makin jelek, maka yang akan timbul pada dirinya adalah kesombongan. Orang nanya kepada dia tentang suatu masalah, dia bisa jawab, tapi dengan jawaban jawaban yang betul, tapi dalam keadaan sombong dia sendiri. Maka para ulama itu menggambarkan orang yang semacam itu termasuk seorang ulama yang mutakabbir, yang sombong, sampai digambarkan seperti pohon, suatu pohon, tapi pohon yang berduri. Apabila disentuh sakit orang yang tuanya. Begitulah gambaran orang yang dia tadi berarti itu pohon duri tadi adalah orang yang gambaran ilmunya banyak, tapi akhlaknya nggak ada. Dia bisa jawab, tapi dia termasuk ulama kebir, sehingga orang yang bertanya kepadanya merasa tersakiti. Seperti pohon duri tadi, apabila disentuh dia terkena durinya sakit. Nah, tapi kalau orang yang punya ilmu, dia ahli ilmu, tapi akhlaknya luar biasa, adabnya luar biasa, maka seperti pohon yang berbuah, sehingga orang mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa. Bukan hanya pohonnya tapi yang indah, dia bisa, yang orang dapat memetik dan memakan buah tersebut. Dan orang yang ilmunya banyak tapi akhlaknya lebih baik itu seperti juga pohon-pohon kita lihat setinggi seperti pohon kelapa, akan tetapi rantingnya ataupun daunnya itu menunduk. Ya, itu orang yang ulama yang bukan yang sombong. Semakin tinggi ilmunya, semakin dia rendah hati, semakin dia tawadhu. العلماء وطلاب العلم هم أولى بالتخلق بالأخلاق الحسنة وبالتواضع. Dan orang ulama
ataupun para santri dan santriwati harus mempunyai sifat tawadhu. Ini penting dan akhlak yang mulia. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu kita ini termasuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, dan kita semua mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. يجعلنا وإياكم من حفاظ كتابه العاملين بما فيه. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang hafal daripada kitabnya Allah yaitu Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Amin. ومن العلماء العاملين في الهند وعافية. Mudah-mudahan Allah juga jadikan kita termasuk ulama yang mengamalkan ilmunya dalam khair wa lutuf wa afiyah. نسأل من الله أن يعين من يقوم على هذا المعهد المبارك من المدرسين ومن المدير، وأن يجعل هذا في ميزان حسناته في يوم القيامة. Mudah-mudahan Allah bantu orang-orang yang mendirikan pondok pesantren ini, yang ikut andil berjuang di pondok pesantren ini, ya para ustadz dan ustazah, mudah-mudahan nanti Allah jadikan timbangannya nanti penuh dengan kebaikan. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
السلام عليك أتقى الأزمياء سوا السلام عليك صلوا عليه السلام عليك أتقى الأتقياء
وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سرا صلى وصحبه أجمعين صلى الله